Yang saya mau tanyakan itu yang dimaksud sabar oleh Bung Rispan itu sabar yang kriteria seperti apa gitu? Soalnya kan banyak nih, pernah juga pengalaman perasaan ini udah sabar tapi kok tetap nggak nemu-nemu gitu kan, banyak juga gitu yang seperti itu. Gimana tuh Bung Rispan? Tapi Bung Rispan tadi sempat menggaris bawah itu Bung Imam tentang ujian, bahwa ujian itu adalah mutlak untuk orang-orang yang beriman, ya kan Bung Rispan ya. Nah itu orang yang nggak beriman emang nggak dapat ujian apa gimana tuh? Dan sungguh akan aku berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita kepada orang yang sabar. Dibunuhlah seorang anak yang sehat jasmaninya. Dinistalah seorang tua yang berusia 70 tahun dengan seluruh ibadahnya. Dihukumlah seorang yang penghukum, dihinakan yang banyak memuliakan, diterbalikan seluruh bangunan dan perpohonan. Sungguh dahsyat tebing keangkuhan dan kesombongan, gunung-gunung yang dikokohkan. Sedikit rasa takut akan kematian. Amat mencekam rasa takut kehilangan gelar kepunyaan dan kehormatan. Ujian belum didatangkan, sungguh belumlah dibentangkan. Akan kebun kesuburan sekejap habis dan kering kerontang. Akal pikir sekejap hilang dengan ikan yang menggelepar terkena setruman. Sehingga air mata melebihi banyaknya seluruh air lautan. Akankah terbayang akan bersemayam di alam tersembunyi yang diabadikan, bila merasa nyaman duduk di kursi megahnya keduniaan, bila gunung dan perbukitan menjadi anai-anai, pantaskah berbangga dengan segala kepunyaan dan harta warisan? Berapa lama nisan dapat dibacakan, dengan usia yang diberikan, dapat menjalankan peribadahan? Hanya satu tapak bila dibandingkan dengan perjalanan masa 1500 tahunan. Seluruh umat dikumpulkan, hanya senilai butiran-butiran pasir dalam genggaman. Dengan membayangkan kebesaran ikan dalam sekejap pandangan hilanglah kesadaran. Dalam kemarau panjang, akan lebih baik menanggalkan pakaian dan berteduh di bawah pohon yang rindang. Mari kita awali isi hidup dengan keseluruhan sholawatan, agar jiwa terisi kekuatan. Bila setiap ujian didatangkan, ditindakkan, yang sama sekali di luar nalar akan tingginya ilmu pengetahuan yang dipunyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan kami tentunya di podcast Kerontang. Nah, luar biasa nih, malam ini masih sama nih ya, nggak nambah ya Bung Amir ya. Ya, kembali lagi bagaimana kita bertiga akan menemani teman-teman semua yang ada di rumah untuk kita membuka satu kerontang yang telah dibacakan oleh Bung Rispan. Ya, kembali lagi nih, nggak perlu diperkenalkan lagi nih, kayaknya teman-teman udah kenal nih sama kita nih. Udah bosen kayaknya. Udah bosen ya. Udah bosen ya. Nih apa kabar nih Bung Rispan, Bung Amir? Baik. Bung Amir Ketularan baik. ketularan. Iya. Oh, baik itu menular ya ternyata. Betul. Ya. Oh, berarti kita harus banyak-banyak berbuat baik nih biar menularkan kebaikan juga. Betul. Nih. Harus itu Mas. Nah, kalau kita bicara tentang kebaikan, pastinya kita juga pengen mendengarkan nih apa yang telah dibacakan oleh Bang Rispan ini. Artinya apa ya? Maknanya apa ya? Kalau bicara tentang kebaikan berarti kita tagih kebaikannya nih dari Bung Rispan nih untuk menjelaskan apa sih yang sudah tertuang di dalam kerontang yang barusan dibacakan oleh Bung Rispan nih. Karena
kayaknya panjang banget tapi juga kalimatnya penuh dengan kiasan gitu loh. Mendalam sekali. Mendalam ya. Iya. Nah, mungkin kita ingin dengarkan bersama-sama. Silakan Bung Rispan. Iya, jika kita membedah dalam setiap katanya, setiap kalimatnya, kayaknya waktunya nggak cukup. Iya. Bung Imam. Subuh. Lebih kayaknya. Oh, lebih. Tahun 2017. Oh, mundur Kemarin, mundur. Memang tak dapat dijangkau memang ya, Iya, betul. kalimatnya. Namun kita sama-sama di sini belajar ya, sama-sama berdiskusi. Kalimat-kalimat yang dibacakan berisi tentang apa? Garis besarnya adalah tentang nilai ujian setiap insan gitu, Bung. Bahwa kita tahu bahwa setiap manusia yang terlahir ke dunia ini seiring berjalannya waktu pasti tidak terlepas dari namanya nilai ujian. Ujian dan cobaan untuk seluruh manusia, terutama bagi manusia-manusia yang dikehendaki dalam keimanan, ujiannya tak tanggung-tanggung gitu kan. Bahkan dalam kalimat ini pun disebutkan niscaya akan kami uji. Sebenarnya itu adalah firman Allah, ayat Al-Quran. Walanabluwanakum bisyai'im minal khauf. Niscaya aku benar-benar akan aku uji kalian, akan aku uji kamu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan jiwa, harta, buah-buahan dan lain sebagainya. Itu kan sebuah nilai kehidupan bagi manusia. Yang harus kita bedah adalah apa perbedaan dari ujian, kemudian apa perbedaannya musibah, dan apa perbedaannya azab. Kan beda. Beda ya, semuanya berbeda ya. Beda. Kalau azab udah pasti hukuman kan. Iya. Bencana juga termasuk tuh. Apakah bencana itu kategorinya adalah azab ataupun kategorinya itu masuk kepada nilai ujian dan cobaan ataupun masuk nilainya musibah gitu. Tergantung dari manusia dalam perbuatannya. Bila manusia itu baik, maka akan menjadi nilai ujian. Karena ujian itu khusus untuk orang-orang yang beriman, Bung Amir. Ujian khusus untuk orang yang beriman. Iya. Sedangkan persoalan kehidupan itu bagi seluruh manusia. Kenapa saya bilang ujian itu untuk orang-orang beriman? Karena saya katakan begini, jika manusia itu masuk kepada akademik pendidikan, dia belajar sesuatu, kemudian setelah pembelajarannya pasti ada nilai uji, gitu kan? Iya. Ada ujian apa namanya semester, ya. Ada ujian akhir kan gitu, untuk mengetes nih. Selama pembelajarannya sudah sampai di mana dirinya menggapai atau mendapati ilmu yang telah dipelajarinya. Begitu pula bagi orang-orang yang beriman, yang sudah pasti orang-orang beriman itu akan mempelajari seluruh peristiwa dalam kehidupan ini dan juga segala hal yang terjadi, mendapatkan nilai hikmah di dalam peristiwa ataupun kejadian hidupnya. Dan disitulah ketika ilmu itu sudah didapati, maka akan ada nilai uji yang akan Allah berikan. Dan itu pasti sebuah kemutlakan bagi setiap insan. Yang di awal dalam firman tersebut dikatakan ketakutan. Di awal tuh, akan aku uji kalian dengan ketakutan. Sedikit ketakutan. Takut di sini apakah takut apa namanya? Hantu? Enggak. Enggak takut hantu juga. Apakah takut kelaparan ataupun takut kemiskinan dan lain sebagainya? Tidak. Takut di sini merupakan bagaimana setiap insan yang ditanamkan keimanan di dalam hatinya diberikanlah rasa takut, gitu kan? Takut kehilangan kebenaran. Kalau diberikan rasa takut akan kehilangan kebenaran,
pasti dirinya itu betul-betul berusaha untuk menggali, mencari, dan juga menemui kebenaran itu. Tapi kalau misalkan tidak diuji dengan rasa takut yang dihadapinya, kehilangan kebenaran itu, dia pasti malah sebaliknya menjadi orang yang merasa benar, Bu. Oh, Gitu. Kalau tidak diberikan ujian rasa takut kehilangan akan kebenaran, pasti orang tersebut berbalik menjadi orang yang merasa benar, gitu kan. ya. Kenapa kisah-kisah orang-orang terdahulu ada yang mencari guru sejati, ada yang mencari Tuhan, bahkan dalam kisah para nabi juga ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan. Dia mencari sang pencipta ketika dia melihat matahari, Iya. melihat bintang gitu kan. Betul. Apakah itu Tuhan? Oh ternyata bukan. Seperti itulah diberikan rasa takut, apakah ini jalan yang benar? Apakah ini itu sudah benar-benar sebuah perbuatan yang lurus gitu untuk menuju kepada Tuhan Sang Pencipta. Kemudian juga diberikan ujian kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Kelaparan di sini bukan hanya soal makan gitu ya. Kalau soal makanan duniawi, saya rasa seluruh makhluk hidup akan diberikan kecukupan dalam makannya gitu kan. Bahkan binatang pun diberikan kok atas makanan untuk mereka gitu. Masa kita sebagai manusia tidak yakin bahwa kita pasti juga tercukupi dalam makanan kita. Adapun orang-orang yang memang diuji dalam kelaparan yang panjang, ada pula Bung yang memang dia dalam kondisi yang tidak mampu berbuat apa-apa, kemudian juga dalam kemiskinan yang nggak makan sampai berhari-hari juga ada gitu kan. Tapi itu sedikit sekali, hanya menjadi contoh sebagai perumpamaan bahwa manusia itu diberikan ujian kelaparan gitu. Tapi ini bukan soal duniawi, melainkan kelaparan tentang akan jalan makna. Kalau haus soal air, kalau makan itu kan soal makanan pokok ataupun yang dimakan dengan sesuatu yang padat gitu ya. Itu adalah nilai ilmu yang diraih, yang didapati dengan segala perbuatan, juga peristiwa, dan juga tentang masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang gitu. Ini memang agak ribet ya soal makanan ini ya. Kita persimpel aja. Simpel aja. Kelaparan itu diuji manusia tentang tidak menemui akan makna ilmu sebenarnya. Kalau orang hanya berpengetahuan saja, udah pasti dia akan terus lapar. Percaya ada orang yang kelaparan itu dia rakus, bahkan memiliki sifat tamak. Nggak bakal pernah puas. Lapar apa? Lapar ilmu gitu ya. Diberikanlah ujian lapar manusia. Tidak puas satu ilmu, dia belajar ilmu yang lain. Tidak puas dua ilmu, dia pelajari ilmu yang lain. Seperti itu. Tapi kalau ilmu yang hak, ketika diberikan itu makna yang sesungguhnya, hatinya akan terpuaskan, jiwanya akan begitu megah dan indah, dan dia akan berjalan menuju Tuhan dengan kesempurnaan. Walaupun itu hanya satu ilmu yang didapati dari daun yang jatuh misalkan, itu sangat luar biasa. Orang-orang terdahulu kan begitu dapat ilmunya. Ibnu Hajar al Asqalani dia mendapat ilmu dari air tetesan yang jatuh ke batu itu terbelah. Dia dapat ilmu dari tetesan air saja gitu. Tapi nama beliau sangat masyhur sekali di antara para pengarang kitab-kitab yang ini pelajari oleh orang-orang Islam. Kemudian juga kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Kekurangan harta itu lebih kepada nilai kehidupan yang tidak puas ya, bukan soal dunia duit ataupun uang gitu ya, tapi kehidupannya nggak puas. Kejadian ini dia nggak puas, harapan ini dia nggak puas, nggak terkabul harapannya, nggak tercapai gitu. Iya, nggak tercapai harapannya, dia nggak puas. Artinya seluruh kehidupan yang datang kepadanya itulah
apa namanya, hartanya gitu, Iya. kekurangan harta diuji. Jiwa dan buah-buahan. Jiwa itu tentang isi kegembiraan, ya nggak sama sekali gembira gitu. Nah, isi gembira itu ada pada jiwa, kegembiraan itu ada pada jiwa, termasuk keyakinan. Orang yang diberikan ujian kepada jiwa insan itu pasti banyak keraguan. Itu pasti sulit sekali untuk bergembira, Iya. gitu kan. Dan juga lawan kata semangat apa, Bu? Apa ya, semangat Putus tidak, asa. putus asa Ya. ya. Bukan tidak semangat ya. Semuanya pakai tidak depannya. Iya. Simpelnya gitu dah. Ya, semangat. Kalau lawan Putus kata asa, ya. semangat kan Tidak. putus Iya. asa gitu ya. Semangat. Termasuk keputusasaan itu adalah bagian daripada jiwa manusia. Yang tadi harapannya tidak tercapai, jadi putus asa kan Iya. gitu. Diberikan ujian kepada jiwa manusia dan buah-buahan. Ini kemanisan, kenikmatan daripada hikmah setiap pembelajaran yang didapati dari setiap kejadian. Rasa nikmatnya itu belum didapati oleh manusia, sehingga kurang buah-buahan. Kalau buah-buahan di pasar banyak ya Bung Amir ya, nggak terkurang kan tuh. Tapi kemanisan daripada ilmu itu sendiri dari Iya. setiap peristiwa itu nggak didapati manusia. Gitu. Jadi intinya Rontang ini menjelaskan tentang ujian yang dihadapi oleh manusia, terutama khususnya untuk orang-orang yang beriman itu sangat luar biasa sekali. Kita tahu bahwa seluruh isi dunia ini adalah nilainya kesalahan, Ya. gitu kan, yang pernah kita bahas di episode sebelumnya, Ya. bahwa isi dunia ini kesalahan, isi dunia ini adalah neraka. Bagaimana tidak menjadi ujian bagi orang-orang beriman gitu kan. Sesuai dengan sabda Rasul bahwa dunia ini adalah neraka bagi orang-orang beriman. Berarti kan nilai ujian bagi orang beriman gitu. Kalau orang yang tidak apa namanya, tidak merasa dirinya mendapatkan ujian, hidupnya senang-senang saja, saya mah nggak pernah dapat ujian yang begitu sulit gitu kan, kata siapa? Kekayaan pun akan menjadi nilai ujian bagi dirinya. Nah itu luar biasa nih. Nah mungkin sedikit penjelasan dari saya seperti itu, Bung Imam. Ya. Jika ada yang ingin ditanyakan ataupun diperjelas silakan. Banyak nih Bu. Udah ngomong banyak aja ini ya. Nah ini kalau kita bicara tentang apa yang disampaikan oleh Bang Rizwan, pasti salah satu hal yang mungkin akan kita temukan yaitu mengenai sudut pandang nih Bung Rizwan. Karena kalau kita menjelaskan panjang lebar nih Bung Rizwan ataupun bertanya panjang lebar, tapi kalau kita enggak meluruskan akan sudut pandang nih kan. Ya. Karena kan kalau kita bicara sudut pandang, pastinya teman-teman juga yang menyaksikan nanti juga masing-masing punya sudut pandang nih Bung. Ya. Sudut pandang dari sisi mungkin orang ini backgroundnya adalah berpendidikan. Ini orang backgroundnya adalah sejarawan. Ini orang backgroundnya adalah pendidik, ya kan? Ataupun yang lainnya. Nah, ini kalau kita bicara tentang nilai dari esensi ujian sendiri nih, Bung. Karena kan tadi sempat disinggung ya. Selain ujian ada musibah, kemudian ada azab, atau mungkin ada bencana. Nah, ini berarti kan yang mengklasifikasikan ini pun juga bagian dari nilai sudut pandang nih, Bung. Iya. Nah, ini kita mungkin sedikit pengen tahu dulu nih awalnya nih. Apa sih sebenarnya membedakan seseorang itu ketika berjalan dia itu mampu untuk menerima, oh ini ujian nih, berarti saya harus seperti ini nih. Berarti kan ada kesadaran dong gitu dalam dirinya. Seperti yang terakhir tadi sampaikan sama Bung Rizwan, wah hidup saya mah enak-enak aja, nggak pernah ada ujian gitu. Berarti dia belum menemukan bagaimana cara dia untuk berpandangan, begitu kan ya Bung? Nah ini ada nggak nih Bung, mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana kita harus bisa berpandangan, ya kan, sehingga kita bisa mampu untuk membedakan antara ini ujian, ini musibah, atau memang ini akibat dari perjalanan kita, atau mungkin bisa dikatakan mungkin kalau orang-orang yang sudah melampaui batas itu adalah nilai azab, mungkin seperti itu. Ini bagaimana nih Bu? Silakan Bu. Iya. Berarti kudu satu persatu ya. Iya. Satu persatu. Walaupun lagi. kayaknya pertanyaan seakan-akan satu gitu, satu pertanyaan, tapi kan
dalam garis besarnya aja nih Bung. Iya. Kayak Oke. dosen ini iya pertanyaan. kayak dosen jadi. Pertanyaan singkat tapi jawabannya berlembar-lembar. Gimana nih Bung? Iya. Tadi saya sudah katakan sebenarnya ya, Mm-mm. untuk membedakan kata-kata tersebut tergantung dari manusianya, Bung. Iya. Kalau manusia itu baik, kalau manusia itu dapat mengambil pelajaran dari setiap peristiwa, maka itu semua yang didapatnya adalah nilai uji, Mm-mm. gitu. Tapi kalau orang yang buruk, setiap hari maksiat, setiap hari ini apa namanya berbuat buruk, Iya. kemudian dia sakit, dia berkata ini Allah lagi nguji gua nih. Siapa yang nguji lu gitu kan? Itu mah akibat diri sendiri gitu, akibat kesalahannya gitu. Jadi orang yang baik pasti mendapati nilai uji. Makanya apa namanya ya, terkadang kita melihat sisi yang terbalik gitu. Mm-mm. Contoh gini, oh dia baik gitu kan, selalu bersedekah, selalu apa namanya berbuat baik kepada orang, selalu menolong orang, ibadahnya rajin dan sebagainya, tapi hidupnya susah, ya kan? Banyak tuh yang kayak gitu tuh. Banyak gitu. Apakah itu disebut dengan apa namanya azab? Enggak. Kalau azab kan kepada orang-orang yang memang perbuatannya itu tidak benar gitu Dan kan, melampaui batas mungkin. melampaui batas. Apakah disebut musibah? Musibah itu terjadi dari setiap peristiwa. Kalau itu kan bukan satu peristiwa, tapi Iya. memang kehidupannya yang terjadi, Kehidupan ya, sebenarnya. yang apa namanya yang menempa dirinya gitu. Maka sudah pasti dia adalah orang baik yang seluruh peristiwa yang terjadi padanya adalah nilai uji. Ujian itu hanya akan selesai dalam satu kata, Mas. Apa itu? Ini Kunci. penasaran nih. Pasti Lebih penasaran. dari penasaran, Iya. apa istilahnya Saya juga kira-kira ya? penasaran soalnya ini. Sulit ini podcastnya. Kalau di sekolahan kan ujian itu selesai ketika diisi ya. Iya. Betul. Kalau kita semua manusia gitu ya, ketika diberikan ujian oleh Allah, oleh Tuhan Sang Pencipta, jawabannya hanya satu, sabar. Sabar ya. Iya, kesabaran. Kesabaran itulah yang akan menjawab seluruh nilai ujian dari setiap peristiwa yang kita dapati. Gitu. Karena kalau tanpa adanya kesabaran, gimana kita mau dapat apa menyelesaikan nilai uji tersebut gitu kan? Karena kekurangan, ketakutan, kemiskinan dan lain sebagainya itu semua hanya menekan manusia kepada nilai kesabaran dan kepasrahan kepada Tuhan. Jika tidak, akan terus seperti itu, terus seperti itu, kayak gitu Bang. Jadi kita dapat kunci nih. Sabar. Sabar. Ya. Ini kalau ada yang diuji jangan diledek ya Bung ya. Sabar ya. Sabar ya. Tapi ini luar biasa loh malam ini nih. Bagaimana ini pengingat buat kita nih Bung Amir nih. Ya. Pengingat buat kita bahwa ternyata ya nilai uji ini ya bisa dikatakan bahwa untuk menaikkan derajat gitu ya Bung ya. Kita di mata Sang Maha Pencipta, karena kan kita akan mengetahui ilmunya begitu Bung ya, seperti yang disampaikan sama Bung Rispan. Jadi kita sampai kepada nilai oh iya ya, jawabannya pasti begitu ya. Oh iya. Oh begini ya gitu. Oh paling gitu aja ya. Seperti itu gitu loh. Endingnya kan seperti itu ya. Walaupun pada saat pelaksanaannya Bung ya. Ya luar biasa gitu loh. Makanya kuncinya sabar gitu. Nah ini dari Bu Amir nih. Ini pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah tergambar nih. Silakan nih Bung Amir nih. Jadi gini Bung Rispan. Ya silakan Bung Amir. Terkait tadi panjang lebar kita telah membahas tentang kurang lebihnya nilai ujian, terus kemudian dan seterusnya ya. Dan bagaimana kita bisa keluar mendapat, maksudnya mendapat pintu keluar dari suatu ujian atau musibah dan seterusnya tadi adalah kuncinya dengan sabar. Pintunya sabar, kuncinya sabar. Nah, jadi penasaran gini Bung, nggak usah lah kita ngomongin yang contoh ujian yang jangka panjang lah, jangka panjang
ujian yang mungkin didatangkan oleh Tuhan dengan sekeliling kita yang jangka pendek, misal dengan adanya teman kita atau saudara kita yang mungkin perilakunya itu Menguji beberapa kita gitu. kali membuat kita kesel Oh. gitu, sampai pada saatnya itu banyak nih kan, pernah gak asing kata-kata yang kita pasti denger gitu, bahwa sabar tuh ada batasnya kan gitu ya, sering. Ya, Nah, yang saya mau tanyakan itu, yang dimaksud sabar oleh Bung Rispan itu sabar yang kriteria seperti apa gitu? Soalnya kan banyak nih, pernah juga pengalaman, perasaan ini udah sabar tapi kok tetap nggak nemu-nemu gitu kan, banyak juga gitu yang seperti itu. Gimana tuh Bung Rispan? ya. Sabar itu lebih luas daripada alam semesta. Kalau orang berkata sabar ada batasnya, tuh lihat aja alam semesta, ada nggak batasannya, gitu kan? Kalau secara ilmiah, alam semesta ini kan selalu apa namanya, Boleh ini apa? mengembang, Ya, ya, mengembang. kayak kue. Gitu pula kesabaran, kesabaran seharusnya memang semakin detik, semakin waktu berjalan itu, kesabaran itu harusnya semakin luas, bukan malah semakin terbatasi oleh manusia itu sendiri gitu. Kalau kesabaran itu ada batasnya, sebenarnya bukan kesabaran yang ada batasnya, tapi manusia itu sendiri yang ada batasnya tentang kesabaran gitu. Dia nggak mampu untuk menyelam kepada dimensi sabar yang sesungguhnya gitu ya. Lalu kalau Bu Amir berkata sabar yang seperti apa, saya katakan sabar yang betul-betul tidak diucapkan oleh hanya kalimat, hanya dari lisan gitu. Kata yang tidak diucapkan dari lisan, tapi sabar dalam berbuat. Sabar dalam berbuat. Iya, kalau dia hanya sabar dalam diam, itu belum sabar namanya. Males Gitu ya, itu ya ngerti? namanya. Iya, Males. males. Dia sabar tapi dalam diam gitu. Iya. Itu belum sabar, kecuali sabar diwujudkan sabar itu dengan perbuatan. Karena kalau hanya seluruh ilmu itu ada dalam diri kemudian tidak dikeluarkan, tidak diperjalankan ataupun diamalkan, ya percuma. Begitu pula dengan kesabaran. Sabar itu kan sebenarnya di dalam ya, dalam diri kita gitu kan. Kalau kita tidak wujudkan kesabaran yang ada dalam diri kita itu melalui tindakan kita, kita tidak akan dapat terwujudkan kesabaran itu, dan gak bakal dapat sabar yang sesungguhnya gitu ya. Dan satu hal lagi saya ingin jawab, sabar yang sesungguhnya itu adalah kita tidak mengikuti keinginan kita, tapi kita mengikuti kehendak sang pencipta. Itulah sabar yang sesungguhnya. Oh, biasa nih Bung Amir. Kita mengikuti kehendak Sang Maha Pencipta gitu ya, bukan kehendak kita gitu. Udah sabar belum ya? Banyak pertanyaan berarti nggak sabar gitu. Berat sekali ini. Berat. Gini Bung Rispan, Ya. kalau tadi Bung Rispan mengatakan bahwa sabar itu bukan menuruti hawa keinginan. Ya, Sabar itu adalah mengikuti kehendak Sang Maha Pencipta gitu. Nah, berarti apakah bisa disimpulkan bagaimana orang yang sabar itu dia harus mampu berbagai konsep yang biasa disebutkan gitu, seperti menerima gitu, qanaah gitu ya kalau dalam Islam. Terus kemudian juga ikhlas gitu, dan beberapa hal yang menurut saya itu melibatkan segala kecerdasan iya. itu ya. Kalau menurut saya itu kayak hal yang ternyata berat, ternyata sabar itu ya. Berat. Beratnya adalah kita diberikan oleh Tuhan kita keinginan. Tadi kan saya katakan sabar itu adalah tidak mengikuti apa yang kita inginkan, ya kan? Apa yang tidak mengikuti hawa keinginan kita, tapi kita mengikuti kehendak. Kenapa bisa disebut sulit? Karena kita sebagai manusia punya keinginan yang pasti kita harus menuruti, bukan hanya sekedar harus gitu kan. Terkadang tidak terkendali hawa keinginan kita.
Kalau ingin makan itu mah bukan keinginan karena kewajiban. Kewajiban. Itu kalau nggak gitu makan Iya, iya. gimana? Ingin tidur itu juga bukan berarti itu hawa keinginan gitu kan. Ini berbeda gitu, bukan tentang kebutuhan-kebutuhan fisik ataupun jiwa maupun hati, tapi memang keinginan yang di luar kendali kita gitu. Makanya kehendak sang pencipta apapun yang telah diberikan dalam setiap detiknya, ya itulah kehendak Tuhan gitu. Kita harus menerima dari sabar itulah. Maka nanti akan eh, apa namanya terus berjalan kepada tingkatan ikhlas gitu yang tadi Bung Amir katakan, dari sabar kemudian ke ikhlas. Oh, sabar dulu baru ikhlas. Iya, sabar Oh, menjadi landasan gitu. Dari sabar kemudian ke ikhlas, menerima segala ketetapan Tuhan. Karena apa? Karena disitulah kita menerima ketetapan Tuhan untuk kita dalam segala sisi ataupun keadaan yang kita alami pada saat itu. jadi Biasa. dulu sabar, lama-lama bisa ikhlas gitu. Dan Iya. setelah ikhlas, kira-kira nih Bung Rispan, Iya. saya boleh nanya lagi nggak? Iya, Boleh, iya. boleh. Kayaknya Bung Imam nih juga kebelet nanya nih, Oh. pemirsa nih. Enggak, saya kebelet pipis. Oh. Silakan. Apakah setelah manusia itu sabar nih, sabar, dia terus ngejalanin nih, terus kemudian sampai kepada tingkatan ikhlas, apakah eh, hal yang tadi disampaikan di bait kerontang itu terjawab gitu? Tentang yang di akhir itu setelah tadi harta ya, kekayaan ya, dengan makna yang tadi disampaikan oleh Bung Rispan, ya, kemudian jiwa, dan kemudian apakah setelah ikhlas masih ada tahapan lagi menempuh menempuh tahapan lagi, atau langsung bisa tuh kebuka yang tadi Bung Rispan katakan buah-buahan, manisnya buah-buahan, sehingga ilmu itu bisa datang mengobati kehausan atau kelaparan yang tadi menyangkut yang tadi dijelaskan oleh Bung Ya, Rispan. bisa. Karena gini, setiap detik pun diberikan ujian, setiap hari pun diberikan ujian, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun kita pun diberikan ujian. Dari ujian tersebut kita dilandasi dengan kesabaran, kemudian keikhlasan. Setelah itu memahami ilmu hikmah yang kita dapatkan, ya sudah pasti kita akan merasakan nikmatnya buah-buahan gitu kan, nikmatnya keimanan, dan Iya. itu sudah pasti Bung. Tapi kalau kita di luar daripada itu, di luar daripada kesabaran, kita emosi misalkan gitu Iya. kan, kita diuji emosi Iya. gitu kan, nggak terima, Iya. ya sudah gagal pada saat itu kita mendapati tentang apa yang kita harapkan gitu ya, karena kita di luar kendali gitu, Jadi nggak dapat apa-apa dong. luar apa. Iya. Nah, berarti ini ada korelasi juga nih, Bung Amir nih. Gimana tuh Bung? Kalau kalau kita bicara tentang uji nih, kalau kita bicara gagal ataupun kita lanjut, nah ini kan bagaimana tergantung dari setiap diri masing-masing gitu, Bung, untuk menjalankan setiap uji yang memang Allah sudah berikan. Karena kalau kita bicara uji ataupun ujian, ini kan berarti salah satu unsur yang memang benar-benar harus ada dalam kehidupan manusia supaya manusia ini belajar kan begitu ya, Bung. Iya. Nah, ini kalau kita kembali lagi kepada nilai lolos nggak lolos nih, apakah Allah ini pasti akan selalu memberikan kesempatan ketika memang contoh nih diberikan ujian pertama nggak lolos, apakah diberikan ujian yang lain, ujian yang ya mungkin nilainya akan serupa, tapi apakah ini bentuk bagaimana Allah ini begitu kasih sayangnya ya? Kalau kita pikir-pikir gitu loh, wah saya nggak bisa nih, saya kayaknya nggak mampu nih gitu kan. Tapi dengan kerendahan hati bahwa gimana ya kalau saya nggak lolos Bapak dengan ujian yang emang Allah berikan pada saat ini ya, apakah saya masih menjadi orang-orang yang ataupun hamba yang masih dikatakan beriman gitu loh. Ujian yang Allah berikan seperti ini aja saya kayaknya nggak mampu gitu loh. Mungkin pandangan seorang seperti itu. Ya. Nah, ini bagaimana nih? Kalau kasus seperti ini bagaimana nih, Bung Rispan? Ya, karena Allah Maha Pengampun ya, Allah akan mengampuni siapa saja hamba-hambanya yang
dikehendaki, sekalipun dia nggak lolos dalam ujiannya gitu. Dan Allah Maha Pengasih, selagi waktu itu berjalan untuknya, Allah akan berikan terus ujian kepadanya agar supaya dia sampai kepadanya. Dan sebenarnya ini pertanyaan pertanyaan apa ya bagi kita semua sebagai manusia. Sebenarnya ujian yang didatangkan kepada kita untuk apa sih? Nah, Kan gitu. iya. Rencana Tuhan mendatangkan ujian kepada kita untuk apa gitu kan? Apakah Dia sang pencipta hanya ingin melihat kita bagaimana berhasil melewati tantangan dan rintangan setelah itu selesai? Tidak. Ada satu hal yang saya dapati dalam pelajaran nilai ujian adalah kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala agar satu hal, yaitu kita sampai kepada dirinya sang Maha Pencipta. Jadi ibaratnya apa tuh? Level gitu Ya. Level 1 kita sudah lewati, level 2 terus sampai kita bertemu kepada eh, kemenangan mutlak gitu kan, sampai kepada sang Maha Pencipta. Disitulah apa namanya, keberhasilan yang sangat luar biasa untuk orang-orang yang diberikan ujian ini gitu. Jadi kalau pertanyaan Bung Imam ini, apakah masih ada ujian kembali selanjutnya? Allah Maha Pengasih, pasti akan diberikan kembali ujian itu. Kenapa? Karena Allah Maha Pengasih. Ujian itu diberikan karena Allah sayang kepadanya gitu ya. Kecuali Allah sudah tidak sayang, udah nggak bakal diberikan ujian, terserah hidup lu dah gitu. Kalau bahasa kita mah gitu. Kan tadi saya bilang ujian itu sebenarnya terkhusus untuk orang-orang beriman. Kalau kita mau lihat nih ya, ujian sebenarnya itu ada pada para nabi, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya. Itu nilai ujian, bagaimana tidak menjadi nilai ujian ketika kebenaran didatangkan memusuhi seluruh manusia. Itu nilai ujian. Para sahabat dimusuhi. Di sini kan jelas ketakutan. Bagaimana nggak takut seluruh manusia gitu memusuhi kebenaran hak? Ya ujian. Tapi setelah itu kan Allah berikan kekuatan. Ketika Bung Imam tadi berkata apa yang mengatakan gitu ya, kayaknya gue nggak sanggup nih dengan ujian ini gitu ya. Padahal kan Allah telah berfirman pula dalam surat Al-Baqarah gitu ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha maka sabat. Jadi nggak mungkin orang itu diberikan ujian itu tidak sesuai dengan kemampuannya gitu. Pasti diberikan sesuai dengan kemampuannya lah. Dan itu sudah takaran bagi manusia itu sendiri dari sang pencipta gitu Bu. Luar biasa nih Bung Amir nih, membuka mata kita nih ya kan. Jadi nggak melulu kita bicara ataupun mengeluh tentang ujian gitu. Ini teman-teman juga yang di rumah nih. Jadi nggak selalu berbicara tentang ujian saya begini amat gitu, hidup saya begini amat. Mudah-mudahan nanti setelah podcast ini berakhir disimak sampai akhir gitu ya. Jadi teman-teman tuh udah gak ada bahasa seperti itu lagi. Termasuk kita yang di sini maksudnya Bang Amir ya. Jadi benar-benar kita menikmati akan memang ujian yang Allah berikan gitu loh ya. Luar Terus biasa. Yang nonton nyeletuk lagi. Gimana? Situ mah yang ngomong enak kita menjalani. Ya menjalani luar biasa gitu ya. Memang diuji dengan rasa takut itu memang luar biasa sih Bung Imam. Iya. Soalnya contoh kita sedang mempunyai harta besar banyak, atau kita sedang mempunyai pengikut banyak, tiba-tiba kita diuji oleh Tuhan tentang keimanan kita, lebih memilih dunia kah atau Tuhan kah. Itu kadang juga sangat pengorbanan luar biasa. Betul. Sementara nggak mungkin lah kita sebagai manusia yang ya manusiawi lah, ketika kita itu hidup pengen punya keinginan kita harus seperti ini. Nah, yang saya tanyakan gini Bung Risman, kalau kita mendengar banyak bahasan-bahasan lah di mungkin di beberapa kanal media sosial gitu tentang rasa sabar kemudian ikhlas.
atau bersinggungan dengan kata menerima gitu. Jadi kita kan bersabar, berarti dengan kata lain kita juga ikut arus Tuhan. Tuhan mau apa sih terhadap kita gitu. Kita Ya. harus sabar gitu. Betul. Sehingga kadang ada kesalahan persepsi gitu oleh beberapa khalayak nih, tentang sebenarnya kita berkeinginan itu boleh apa enggak sih? Kok kita disuruh eh, ikutin arus saja gitu. Kalau kita ngikutin arus saja, ntar dibilang kayak perumpamaan-perumpamaan itu kayak apa tuh, barang yang bangkai lah gitu. Kalau ada bahasa nyelekitnya kayak tai. Jadi kali gitu ya. Gimana tuh Bung Rispan? Ya. Kalau dipertanyakan apakah kita tidak boleh begitu ya Iya. mengikuti keinginan kita Keinginan gitu ya. Oh, bukan kayak gitu. Tuhan telah memberikan kita hasrat. Tuhan telah memberikan kita hawa keinginan. Ya kita ikuti saja gitu kan. Karena sebenarnya itu pun adalah kehendak dirinya. Ngapain kita bingung? Yang tidak boleh adalah yang berlebihan. Itu yang nggak boleh gitu ya. Karena apa? Kalau yang berlebihan itu pasti nggak baik gitu kan. Makanya kita sebagai manusia harusnya cukuplah, sekedar cukup. Dari hal yang sederhana aja, kita makan ya kan, kita lapar, kemudian ada keinginan kita untuk makan, porsi kita hanya satu piring, setelah kita makan masih pengen lagi, padahal laparnya sudah hilang gitu kan. Laparnya sudah hilang tapi ada rasa ingin lagi. Oke lah, 2 piring mah nggak apa-apa, belum melampaui batas gitu. Tapi kalau sudah 5 piring. 1 hektar sawah habis, gimana padinya? Ini manusia atau hama ini? Gitu. Iya. Itu udah berlebihan. Udah 3 piring, 4 piring itu sudah berlebihan gitu. Yang sampai kita hanya terpaku kepada sesuatu hal yang tidak sesuai gitu ya. Iya. Kita dapat ilmunya begini, kita taklid gitu ya. Oh, katanya nggak boleh begitu, hawa keinginan, dia diem aja, nggak pengen apa-apa gitu kan. Kadang nggak ada gairah gitu. Salah hidup gitu kan. Orang-orang yang disebut apa tuh namanya ya, zuhud gitu ya. Zuhud yang menghindari segala kehidupan duniawi gitu. Dia lari ke hutan, tapa gitu kan, pulang gondrong gitu. untuk menyatu dengan Tuhan gitu katanya. Bukan seperti itu, tapi bagaimana diri kita dapat menyatu dengan Tuhan itu dengan segala hal, seluruh penciptaan alam, bukan kita mengasingkan diri gitu. Bukan berarti kita kabur dari hawa keinginan, justru kita harus mengendalikan hawa keinginan. Disitulah kita akan membuka tabir tentang kebesaran dan keesaan Tuhan gitu. Oh, berarti segala hal yang memang Allah sudah berikan oleh kita nih ya, mau itu bentuk tantangan, mau bentuk apapun itu, ya kita harus hadapi gitu ya. Iya. Jangan kita hindari gitu loh. Kalau dihindari takutnya tadi ke hutan, pulang-pulang gondrong gitu kan ya. Nah, ini luar biasa nih apa yang disampaikan oleh Bung Rispan atas pertanyaan Bung Amir nih. Nah, ini kalau kita, ini boleh Bung Amir ya? Sikat. Iya, sikat nih. Sampai bersih. Wah, luar biasa nih Bung Amir nih. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Bung Riswan nih, dari awal sampai tadi yang apa terakhir beliau sampaikan, kayaknya ada hal-hal khusus nggak nih yang pengen ditanyakan oleh Bung Amir nih? Iya. Apa tuh? Sebelum tambah panjang nih Bung Imam, saya tiba-tiba keinget nih Bung Rispan tentang yang tadi Bung Rispan menjelaskan tentang ujian, bencana tadi ya, musibah, dan ada lagi sampai lupa nih banyaknya Azab nih. dan sebagainya. Ya, tapi Bung Rispan tadi sempat menggarisbawahi itu Bung Imam tentang ujian, bahwa ujian itu adalah mutlak untuk orang-orang yang beriman, ya kan Bung Rispan ya. Nah, itu orang yang nggak beriman emang nggak dapat ujian apa gimana tuh? Ya, orang beriman akan mendapati ujian dan cobaan. Kalau di luar daripada orang-orang yang beriman, itu mendapati kehidupan yang biasa saja.
mudah dan sulitnya tergantung dari apa yang mereka lakukan di awalnya, atau disebutnya sebab akibat gitu ya. Misalkan mereka kenapa bisa nggak punya uang karena nggak bekerja, bukan berarti wah saya nggak punya, diuji nih sama Tuhan dulunya nggak bekerja Dulu gitu juga ya. bekerja. Nah, gitu contoh. Oke. Itu kan dari sebab akibat gitu ya. Bekerja. Jadi ujian itu di luar daripada apa yang selama ini kita prasangkai. Padahal tadi saya sudah katakan, kalau mau lihat betul-betul nilai uji yang sesungguhnya adalah kisah para nabi, para rasul, orang-orang terdahulu yang mendapat nilai uji luar biasa gitu. Ya. Intinya di mana? Ketika kebenaran hak didatangkan, manusia tidak menerima. Siapa yang diuji di situ? Yang diuji adalah utusan Putusan. dan pengikutnya Ya. serta para sahabatnya. Di situ yang diuji gitu. Ya. Selebihnya, saya tanya nih, selebihnya yang memusuhi apakah beriman? Enggak lah. Tidak. Enggak. Kan memusuhi. Iya, kecuali mereka sudah beriman kepada kebenaran yang didatangkan, baru mereka pun ikut diuji. Iya. Gitu. Berarti ketika ketika mereka tidak mendapatkan ujian, apakah sekaligus bisa dikatakan mereka tidak akan mendapatkan buah kemanisan yang tadi dikatakan setelah buah kemanisan tadi ya? Betul. Bang Risman? Ya, tidak akan mendapatkan itu. Karena kan inti dari ujian tadi saya katakan apa? Kenapa Tuhan memberikan ujian dan cobaan kepada kita? Agar supaya kita sampai kepada Sang Pencipta. Sedangkan Ya. yang mendapatkan ujian hanya orang beriman. Yang tidak beriman berarti tidak mendapatkan ujian. Iya. Begitu kan? Ya. Otomatis mereka nggak bakal dapat kemanisan dan mereka juga tidak akan sampai kepada Tuhan karena mereka tidak berada dalam hak kebenaran. Jadi gitu ya. Untuk nilai uji yang sesungguhnya ada pada hakiki kebenaran yang didatangkan. Makanya kan tadi ada satu kalimat yang saya bacakan di kerontang ini adalah jika ujian belum didatangkan, mustahil jalan dibentangkan. Gitu ya. Luar biasa nih Bung Amir nih. Sebenarnya Bung Risman ini juga pengen menyampaikan gitu. Untuk yang mungkin untuk yang di luar nih ya, untuk orang-orang yang bagaimana nanti menyaksikan, teman-teman menyaksikan ataupun yang memang di luar dari jangkauan yang memang ya nggak pernah tersentuh dengan hal-hal nilai ilmu ataupun memang ya kita nggak bicara itu mau di pelosok mau di mana, kan kita bisa bicara terhadap individu nih. Kalau kita bicara terhadap individu kan berarti kembali lagi nih, dia merasa diuji atau emang diuji gitu loh, ya kan? Merasa Betul. diuji atau Nah, dia merasa diuji, diberikan ujian, Iya. atau memang diuji, ya kan? Berarti kan dipertanyakan lagi kan, berarti kalau kita bicara tentang kalimat yang memang sudah dijelaskan sama Bung Rispan nih, berarti nilai keimanan kita seperti apa gitu kan ya? Karena kita ini diuji apa enggak sih sebenarnya? Apakah memang hanya khayalan kita bahwa ataupun memang karena perbuatan kita sehingga kembali lagi keimanan itu hanya sebatas rasa doang gitu loh, tapi bukan sebuah nilai pengakuan, begitu ya Bung ya? Betul. Nah itu karena banyak nih ya kalau kita bicara perasaan, akal pikir, pasti kan setiap diri kita beda-beda nih kan, akal pikir Betul. kita beda, perasaan kita juga beda, apalagi menghadapi sesuatu hal dalam kehidupan ini. Oh, saya diuji, lalu pandangan orang enggak itu mah akibat dia sendiri kok, gitu kan? Iya, benar. Oh dia merasa diuji, wah saya beriman banget, bisa jadi seperti itu kan ya. Nah ini mudah-mudahan juga, ya ini mudah-mudahan juga menjadi pemantik buat kita semua, untuk pecutan buat kita semua ya Bung Risman ya, bahwa ya bagaimana Allah ini begitu sayangnya dengan ujian yang Allah berikan pada kita semua ini untuk mendapatkan nilai benar-benar keimanan yang hakiki, begitu ya Bung ya. Iya, Sampai betul. kepada titik itu gitu loh. Nggak hanya puas dengan, bukan nggak hanya puas ya, tapi nggak hanya kita tahu oh itu air gitu ya, ternyata di air itu ada ikan, kemudian ada batu dan ada lain sebagainya kan, seperti itu kan ya. Walaupun kita harus ditenggelamin dulu nih di air ujiannya kan, begitu kan ya. Mungkin bisa jadi seperti itu kan ya. Betul. Nah indah banget nih malam ini nih, kita membuka pandangan bahwa oh iya ujian itu ternyata benar-benar membuka nggak hanya satu titik gitu loh, sumbatan-sumbatan dalam diri kita jadi terbuka gitu ya Bung Risman ya. Ini gimana nih Bung Amir nih? Ada satu nih Bung Imam, kalau saya boleh nanya lagi nih Bung Imam. Boleh. Boleh. Jadi gini, tadi saat Bung Rispan membacakan kerontang,
di akhir banyak pembahasan tentang ujian, sehingga akhirnya nih saya penasaran nih Bung Imam. Iya. Tadi di bait terakhir itu dikatakan bahwa eh, ada ajakan nih, ajakan bahwa mari kita intinya bersolawatan agar eh, ketika ujian itu didatangkan maka terisilah kekuatan. Nah, Oke. itu gimana kok bisa Penjelasannya. penjelasannya gitu, kok selawatan gitu? Padahal kan kita bisa, katakanlah kita bisa berdoa nih, kita bisa berzikir kan, biasa dikasih amalan gitu ya, Iya. ada lah gitu, pikiran biar kuat, atau kita melakukan apalah yang bisa kita lakukan. Kenapa Peribadahan gitu ya. peribadahan gitu? Kenapa di situ ditulis solawatan gitu, Bung Dispan? Mm-mm. Yang berjalan dalam kehidupan ini adalah jiwa, sedangkan hati adalah sesuatu yang berjalan untuk menuju kepada Sang Pencipta. Kalau jiwa, dia berjalan dalam peristiwa kehidupannya, gitu ya. Saya tanyakan, ujian itu ada dalam kehidupan atau dia terbang ke atas? Saya tanya nih, ujian itu ada di dalam kehidupan atau ujian itu dia di atas gitu? Kehidupan lah. Kehidupan kan. Iya. Berarti kenapa sholawatan itu akan mengisi kekuatan dalam jiwa kita? Karena untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan ujian dan tantangan ini, cobaan ini, karena sholawatan itu akan mengisi nilai-nilai warna di jiwa, kemegahan gitu. Sedangkan kita tahu zikir itu adalah hati, Quran itu adalah hati, juga ibadah sholat juga adalah hati, sholawat adalah jiwa gitu. Sehingga pada saat kita bersolawatan itu akan menguatkan jiwa kita untuk menghadapi segala nilai ujian dalam kehidupan ini. Mau bukti, Bung Amir misalkan dapat masalah, dapat ujian yang dihadapi gitu, dibenci misalkan sama orang-orang karena Bung Amir berbuat apa gitu ya, padahal Bung Amir buatnya benar tapi kok malah dibenci gitu. Bung Amir selawatan aja sendiri, nanti jiwa akan megah, penuh dengan warna, terisi kekuatan dan keyakinan. Tidak ada takut, tidak ada ragu, tidak ada putus asa. Disitulah kekuatan dari Sang Pencipta gitu. Luar biasa nih Bung Aben. Ternyata memang tidak hanya bagaimana kita mengisi akan hati kita, tapi kita juga harus mengisi akan jiwa kita nih. Supaya dalam kehidupan itu kita bisa untuk kuat lah untuk menjalin itu ya Bung ya. Kalau hanya sebatas hati tapi jiwanya juga nggak diseimbangkan lah gitu istilahnya kan ya. Ya, maksudnya kan ada RSJ ya. Stres tuh gitu. Nggak ada rumah sakit hati ya. Nah, ini luar biasa nih Bung Amir dan juga Bung Rispan, malam ini terima kasih sekali sudah memberikan teramat luar biasa nih diskusi kita panjang lebar, tapi juga menusuk nih, membuka akan pori-pori tubuh kita nih, sumbatan-sumbatannya kebuka nih Bu. Oh begini yang terbuka gitu. Nah, ini untuk sebelum kita mengakhiri acara malam ini nih, atau mengakhiri sesi untuk pembahasan kerontang ya di malam ini. Nah, ini Bung Amir, adakah kesimpulan nih yang Bung Amir dapatkan di malam ini sehingga wajahnya berseri-seri gitu? Tadi wajahnya berseri-seri ini. Tadi kayaknya pas awal belum gitu ya. Pada saat udah dibuka tentang hati dan jiwa tadi ya, apalagi jiwa. Beda nih gitu. Kacamatanya silau gitu loh. Karena ngadep ke atas nih, mantul gitu ya, ada lampunya. Gimana nih Bu untuk kesimpulan malam ini Bu? Ya, terima kasih Bung Imam. Ya. Jadi sedikit yang bisa saya dapatkan nih tentang pentingnya keimanan gitu. Bagaimana apalah arti kehidupan jika kita tidak beriman. Karena ketika kita tidak beriman, seluruhnya kehidupan kita seperti yang dikatakan kerontang gitu, kekeringan gitu. Sangat kekeringan. Kita butuh makanan seperti yang
jelaskan oleh Bung Rispan. Sementara nilai makanan adalah sebuah keilmuan, yang keilmuan itu bisa kita dapatkan ketika kita telah melewati ujian gitu. Nah, caranya berarti kan kita diuji gitu. Iya. Bagaimana agar kita mendapat ujian, berarti kan kita harus beriman. Kalau menurut saya itu sih, pertanyakan itu apakah kita itu memang sebetul-betulnya orang yang beriman. Karena begitu luar biasanya tadi Bung Rispan memberikan suatu contoh eh, tentang sebuah cerita tentang kenabian. Iya. Bagaimana pengikut nabi atau rasul itu begitu sangat sedikitnya gitu Iya. dibandingkan orang yang tidak mengikutinya. Dalam artian begitu luar biasanya nilai seseorang yang beriman. Iya. Jadi pertanyakanlah gitu terhadap diri kita sendiri, apakah kita beriman atau tidak, sehingga kita bisa sampai kepada Tuhan atau tidak. Iya. Mungkin itu Luar Bung. biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan kalau kita bicara, kita dengar kata ujian, kita benar-benar diuji gitu ya. Bukan uji coba gitu ya. Bukan uji coba gitu ya. Tes doang. Tes doang kan gitu ya. Dan luar biasa nih malam ini dengan kesimpulan yang disampaikan oleh Bung Amir. Ini Bung Rispan ada kalimat lagi nggak nih terakhir? Ada nggak? Dari saya, seluruh kehidupan ini adalah miliknya, dan kita pun adalah miliknya. Maka tanggalkanlah segala sesuatu untuk kembali kepadanya dengan cara menyerahkan seluruhnya kepada dirinya, sekalipun itu waktu. Itu aja, Bang. Wah, luar biasa. Si malam ini jadi host jadi speechless. Mau dengar kalimat dari Bung Rispan nih, kita harus tanggalkan seluruhnya. Tapi di sini kita nggak tanggalkan baju ya, Enggak. malu jadi. RSJ menanti. Ya, ini PR buat teman-teman nih nanti. Tanggalkan seperti apa gitu ya. Kalau yang penasaran nanti silakan nanti disimak lagi untuk podcast Kerontang selanjutnya nih ya. Terima kasih nih buat Bung Rispan, Bung Amir sudah menyempatkan waktunya sehingga malam ini menjadi sesuatu hal yang baik dan juga bermanfaat buat yang mungkin yang di sini, terutama saya dan juga Bung Amir, dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk teman-teman yang nanti akan menyaksikan, membuka akan setiap makna kehidupan kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar beriman dan juga diridhoi seperti itu ya. Betul. Nah, mungkin itu aja dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun kalimat yang kurang berkenan di hati ataupun di telinga nih pastinya, karena dengarnya pakai telinga ya. Teman-teman yang di sana mohon dibukakan pintu yang sebesar-besarnya ya, dan juga apabila ada saran ataupun ada pertanyaan-pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk mengisi atau memenuhi kolom komentar gitu, nggak apa-apa, sampai 1000 juga nggak apa-apa ya, begitu ya, tinggal nanti mau dijawab yang mana gitu ya. Ya mungkin itu aja dari kami malam ini. Salam bahagia untuk kita semua. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.